Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah menyaksikan video pembelajaran mengenai senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa kimia sederhana yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon, H dan C. Dan atom karbon mempunyai kekasan. Yang pertama, atom karbon mempunyai elektron valensi sebanyak 4. Jadi, karena elektron valensinya 4, atom karbon dapat berikatan sebanyak 4 ikatan dengan atom lain. Yang kedua, atom karbon juga dapat membentuk rantai karbon, meliputi pertama ikatan tunggal, yang kedua ikatan rangkap 2, dan yang terakhir ikatan rangkap 3. Atom karbon dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan kedudukannya. Yang pertama ada atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan yang terakhir atom C kuartener. Selanjutnya, hidrokarbon juga bisa didasarkan pada jenis ikatannya. Yang pertama, hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh atau tidak jenuh. Perbedaannya apa? Kalau misalnya yang jenuh itu ikatannya tunggal. Sedangkan kalau yang tidak jenuh ikatannya rangkap, bisa rangkap 2 maupun rangkap 3. Kalau misalnya tunggal contohnya adalah alkana, dan yang rangkap 2 contohnya alkena, rangkap 3 adalah alkuna. Lalu berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alifatik, itu yang rantainya terbuka, dan yang kedua adalah siklik yang rantainya tertutup, dan yang terakhir adalah aromatik yang rantainya tertutup tapi mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan, dapat kita rangkum seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Ya, jadi alkana itu termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh ya. Termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh. Karena jenuh berarti ikatannya tunggal. Lalu alkana mempunyai rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2, di mana N itu adalah jumlah atom C-nya berapa. Jadi contoh misalnya C-nya 1. Maka CH 2 kali 1 tambah 2 berarti 2 tambah 2 4, maka CH4. Contoh. CH4, C2H6, dan seterusnya. Jadi CH4 itu kan C1 maka hanya 4, karena 2 dikali 2 ditambah 2 kali 1 tambah 2, hasilnya 4. Deret homolog alkana. Jadi berdasarkan tadi rumus umumnya, maka ini nama dari alkana. Jadi C1 sampai dengan C10. C1-nya metana, C2 etana, lalu sampai yang terakhir C10-nya dekana ya. Jadi kalian ini harus tahu, bahkan harus hafal nama-nama ini. Jadi 10 nama-nama deret homolog alkana. Tata nama alkana. Jadi gimana sih cara menentukan tata nama alkana? Misalnya ini ada yang pertama ini. Gimana cara menentukannya? Terus yang ini juga, gimana cara menentukan nama alkana tersebut? Nah, ini caranya. Pertama, tentukan rantai induk atau rantai utama. Jadi, rantai induk sama rantai utama itu rantai yang paling panjang. Jadi, nggak harus lurus ya. Boleh lika-liku, boleh zigzag, dan seterusnya. Yang kedua, rantai utama diberi nomor.
nomornya itu dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dan yang terakhir, diberi nama. Pertama gugus alkilnya dulu. Pertama nomornya dulu ya, nomor si alkil, terus nama alkilnya apa, lalu rantai induknya apa. Contohnya, misalnya seperti ini. Jadi rantai panjangnya berapa? Rantai panjangnya itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena ini yang paling panjang. Kalau misalnya kita ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, cuma 4. Lalu kalau misalnya diambil dari sini, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lebih sedikit ya dibandingkan yang lurus ini. Maka rantai utamanya adalah yang ini. Yang kedua, rantai utama diberi nomor. Benar ya, nomornya yang ini. Kenapa dari sini? Karena cabangnya kan ini nih, cabangnya si C ini. Jadi nomornya dari sini, 1, 2, 3 udah cabang. Kalau misalkan dari sini nomornya 1, 2, 3, 4 baru cabang. Jadi nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Lalu tadi penamaannya itu yang pertama nomor cabangnya. Cabangnya di mana? Cabangnya ada di sini. Di C keberapa? Di C ke-3. Maka di sini tulis 3. Terus lalu nama alkilnya. Nama alkilnya ini C. C-nya berapa? C-nya 1. Alkil itu rumusnya apa? Alkil itu CnH2n plus 1. Ini alkil ya. Tinggal diganti tadinya metana jadi metil, terus etana jadi etil, dan seterusnya sampai dekana jadi desil, bukan dekil ya. Sebenarnya dekil juga nggak apa-apa, tapi lebih baik desil aja. Jadi karena ini C-nya 1, tadinya metana jadi metil, maka di sini 3 metil. 3 metil ya. Lalu yang terakhir rantai induknya atau rantai alkananya. Karena C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 itu di alkana namanya adalah heksana. Maka namanya adalah 3 metil heksana. Terus misalnya kayak gini lagi ya. Ini rantai alkana. Senyawa alkana ya. Jadi pertama tentukan rantai induknya. Jadi rantai induk itu rantai yang paling panjang, yang C-nya paling panjang. Maka sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan dari sini 1, 2, 3 nggak mungkin. 1, 2, 3, 4, 5 bisa juga. Serah mau yang ini ke sini atau yang ini. Jadi mau ke sini, mau yang ini, boleh. Mau yang lurus juga boleh. Misalnya kita ambillah lurus aja ya. Yang kedua, kasih nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Dari sini, karena cabangnya ini, maka nomornya dari sini satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, lalu tulis namanya apa. Pertama, nomor cabangnya apa? Nomor cabangnya karena cabangnya ada di C kedua, maka tulis di sini 2. Cabangnya C-nya berapa? C-nya 1, berarti 2 metil. Yang ketiga rantai induknya, rantai utamanya. Karena C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka tulisnya kalau C5 di alkana adalah pentana. Jadi namanya totalnya, jadi namanya adalah 2 metil pentana. Betul ya? Berarti ini namanya apa? Namanya apa ini? Berarti ini namanya, kan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1. Tadi sama ya namanya ya, 2 metil pentana. Yang ini dekat mana? Yang paling ini mana yang paling panjang rantainya? Ini bisa 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ini rantai utamanya nih. Kita kasih kotak ya.
Ini rantai utama. Nomornya dari mana? Nomornya dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti dari sini. 1, 2 udah cabang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini cabangnya nih. Cabang dan ini cabang. Lalu nomornya dari nomornya dulu ya. Nomornya si cabangnya. Metil ada di C kedua, etil ada di C ke-5. Karena menurut abjad, jadinya di sini 5 etil. Terus di sini 2 metil. Rantai induknya, rantai utamanya C-nya ada 8. Maka di sini oktana. Berarti jadi namanya adalah 5 etil, 2 metil oktana. Karena abjad. E dulu baru si N. Gimana kalau misalnya rantai cabangnya lebih dari satu jenis dan sama? Gini, jadi kalau misalnya 2 jenis, itu berarti di 3 tri dan 4 tetra. Contohnya seperti ini ya. 2,3 dimetilbutana. Kenapa? Karena ini 1 ya, 2, 3, 4. Nah, cabangnya sama, ada 2 nih, CH3, CH3, metilnya ada 2, maka di sini 2 sama 3 kan, berarti 2,3 gitu. Karena ada 2, maka di CH3 namanya metil, 2,3 dimetil, 4, karena ada 4, jadi butana. Jadi kalau misalnya metil ada 3, berarti trimetil. Kalau 4, berarti tetrametil, dan seterusnya. Nah, gimana kalau ini? Berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Maka nanti namanya trimetil. Ini gimana? Ini berarti etilnya ada 2. Berarti di etil. Nanti namanya adalah di etil. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti nanti 3,4 di etil. Induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksana. Itu untuk yang lebih dari satu jenis dan sama. Kalau berbeda tadi udah ya, menurut abjad yang tadi. Yang kedua, alkena ya. Jadi, tadi kalau yang alkana itu ikatannya jenuh ya, ikatan tunggal. Nah, kalau yang alkena ini termasuk ke dalam ikatan rangkap 2. Dan termasuk ke dalam senyawa tidak jenuh. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau alkena seperti ini. C, karena ikatannya rangkap 2. Tadi kan kalau yang alkana kan C, jadi ini ikatannya tunggal. Nah, ini deret homolog alkena. Tadi kalau yang alkana jadinya metana, etana, sampai dekana. Tadi kalau yang alkana itu adalah dari metana, etana, sampai dengan dekana. Kalau yang alkena tinggal diganti ana jadi ena. Contohnya misalnya itu tadi ya. Bisa dilihat itu jadi etena, propena. Terus heksena, dekena. Ini ciri khasnya. Kalau tadi si alkana itu rumus umumnya CnH2n+2, kalau yang alkana itu CnH2n aja, jadi nggak usah pakai plus 2. Tata namanya. Nah, ini ya. Tata nama senyawa alkena. Tata nama senyawa alkena. Yang pertama, rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 2, betul. Jadi, karena tadi ciri khasnya ada ikatan rangkap 2, maka rantai utama atau rantai induknya harus mempunyai atau mengandung ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap.
Jadi kalau misalnya ada dua nih, jadi dalam senyawa alkena itu yang sebelah kiri dekat sama ikatan rangkap 2, yang sebelah kanan dekat dengan cabang, maka yang dipilih adalah yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Itu alkena. Dan yang ketiga, cara memberi namanya, pertama nomor ikatan rangkap, terus nama alkenanya apa. Itu. Jadi kan kalau tadi kan kalau yang tadi alkana itu kan 2 metil pentana. Jadi kalau yang alkena ini sebelum nama rantai induk itu diawali dengan nomor ikatan rangkapnya berapa. Contohnya, misalnya gini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti dari mana? Dari yang ini ya. Jadi ini rantai induk karena nggak ada cabangnya ya. Lalu nomornya dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap di sini. 1, 2, 3, 4. Nomor ikatan rangkapnya berapa? Karena ada di C ke 1 ya. C ke 1. Berarti di sini 1. Karena ada 4, maka butena. 1 butena. Iya betul ya. Oke. Yang kedua, berarti dari kiri atau kanan? Dari sebelah sini, karena di sini 1, 2, udah rangkap, 3, 4, 5. Berarti karena si rangkapnya ada di C kedua ya, maka namanya adalah 2, 5, berarti pentena. Berarti namanya 2 pentena. Dari senyawa alkena. Ini ya yang ada cabangnya. Jadi tadi rantai induknya kan di sini 2 butena. Kenapa 2 butena? Karena rantai induknya yang 4 ini. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya. 1, 2 di cabang. Ini juga boleh sih terserah ya. Karena ini sama jaraknya, maka boleh dari kiri maupun dari kanan. Jadi kita ambilnya dari kiri aja ya. Ini 1, 2, 3, 4. Maka karena 4 berarti butena. Terus ini ikatan rangkapnya ada di C kedua, maka ditambahin 2 butena. Tinggal sisanya, lalu sisanya si cabangnya. Ini cabangnya ya. Cabangnya itu metil, ada di C kedua, maka nanti namanya adalah metilnya ada di C kedua, maka 2 metil. Dan rantai induknya tadi adalah 2 butena, maka namanya adalah 2 metil 2 butena. Lalu yang contoh yang sebelah kanan lagi, berarti sini ya, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini CH3. Ini rantai, ini cabangnya ya. 2 pentena, kenapa pentena? Karena rantai induknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pentena. Kenapa di sini 2? Karena ikatan rangkapnya ada di C ke 2. 1, 2. Maka 2 pentena. Tinggal ditambahin. Karena metilnya ada di C ketiga, maka nanti namanya adalah 3 metil. 3 metil 2 pentena. Seperti itu ya. Alkuna itu hampir sama dengan alkena. Yang membedakan adalah ikatan rangkapnya. Kalau tadi alkena rangkap 2, kalau alkuna ikatannya rangkap 3. Jadi seperti ini. C rangkap 3, C. Ini ikatan rangkap 3. Ciri khas dari alkuna. Lalu rumus umumnya apa? Rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ini rumus umum dari alkuna. Termasuk ke dalam ikatan tak jenuh karena mempunyai ikatan rangkap 3. Seperti ini rumus strukturnya ya.
Jadi, bedanya apa dengan akana dan akuna untuk namanya? Di deret homolognya tinggal ganti kalau yang alkana ana akhirannya, kalau yang alkena akhirannya ena, dan kalau yang alkuna akhirannya una. Jadi butana, butena, butuna. Terus pentana, pentena, pentuna. Sampai dengan yang terakhir C10, dekana, dekena, dekuna. Itu seperti itu ya. Tata namanya hampir sama dengan alkena, tapi ini menggunakan una. Jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Karena 4 di alkuna adalah butuna. C. Ikatan rangkap 3-nya ada di C ke-1, maka di sini namanya 1 butuna. Kalau yang ini dari sama ya, kiri atau kanan sama karena letaknya di tengah-tengah ikatan rangkapnya. 1, 2, 3, 4. Karena 4 maka namanya adalah butuna. Karena ikatan rangkap 3-nya ada di C kedua, maka namanya 2 butuna. Ini 1 pentuna. Yang ini 5 ya, pentuna juga ya. Pentuna juga 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini 2. Karena di sini 2 ya, maka namanya 1, 2, 2 pentuna. Yang ini pertama, tentukan rantai induknya, rantai utamanya berarti ini ya, yang paling panjang. Nomornya dari sini atau dari sini? Dari kiri atau dari kanan? Berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6, maka namanya apa? Dari belakang ya. 6 itu namanya adalah heksuna. Ikatan rangkapnya ada di C keberapa? Di C ke-2, maka 2 heksuna. Terus di C keempat, ini cabang. Cabangnya karena C-nya 2, maka namanya etil. Karena ada di C keempat, maka namanya 4 etil. 2 heksuna. Tadi kita sudah membahas mengenai tata nama senyawa hidrokarbon yang mencakup alkana, alkena, dan alkuna. Jadi ketika ada suatu struktur senyawa hidrokarbon, kalian sudah dapat menentukan apa sih nama senyawa tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya ada nama suatu senyawa hidrokarbon, kalian disuruh menentukan bagaimana gambar struktur senyawanya, maka akan saya jelaskan di video berikut ini. Oke, contoh soal yang pertama, buatlah struktur senyawa dari 2-metil butana. Jadi, langkah pertama kalian lihat rantai induknya, yaitu butana ya. Butana itu kan C-nya ada 4, maka kita tulis di sini C4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri, karena tunggal ya, kita beri ikatan. Lalu di sini metil. Metilnya ada di C kedua, maka kita tulis nomor 1, 2, 3, 4. Boleh dari kiri sama kanan ya, kan karena belum ada cabangnya. Lalu di sini metil. Metilnya ada di C kedua, maka di sini nanti cabangnya. Metil itu CH3. Tinggal ditambahin, dilengkapi H-nya. C itu mempunyai 4 ikatan. Karena di sini udah ada satu ikatan, maka kurang 3 ya, maka H-nya ada 3. Di sini udah 1, 2, 3, maka tambahin hanya 1 aja. Di sini udah 1, kiri sama kanan udah 2 ya, berarti di sini tambahin 2 biar 4. Yang C ini udah di sebelah kiri ada 1 ikatan, biar 4. Maka di sini hanya 3. Jadi seperti ini. Jadi C,
C, CH3, di sini hanya ada 3, H1 ya, H2, H3. Ini contoh soal yang pertama. Untuk yang kedua, 4 etil 2 heksuna. Berarti ini kan alkuna ya, alkuna, maka C-nya ada heksana, heksuna ya. C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomorin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini heksunanya ikatan rangkap 3-nya ada di C kedua, maka di sini ya 1, 2, 3. Etilnya ada di C keempat, maka di sini nanti cabangnya. Etil itu C2H5. Tinggal ditambahin rantai, tinggal ditambah hidrogennya berapa. Dimulai dari sini. Hanya 3. Karena ini udah 1 ya. 1 tambah 3, 4. Ini kiri kanan sudah ada. Yang ini ya, kiri sama kanan sudah ada. Jadi 1 tambah 1, 2. Kurang berapa? Kurang 2. Maka di sini hanya 2. Di sini hanya 1 karena udah ada 3 ikatan. Di sini udah full ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga udah full 1, 2, 3, 4. Yang ini udah ada 1, maka kurang 3. Jadi seperti ini. 4 etil 2 heksuna. Jadi contoh soal yang ketiga ini 1,3 butadiena. Nah, tadi belum saya jelaskan ya. Jadi kalau untuk soal yang ini 1,3 butadiena berarti karena di sini ada di-nya, maka ikatan rangkap 2-nya ada 2, yaitu di C ke-1 sama C ke-3. Rangkap pertama kita buat dulu karena butadiena, maka butena ya, maka C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu 1,3, maka di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ikatan rangkapnya ada di C ke-1 sama di C ke-3. Tinggal ditambahin hanya berapa? Di sini hanya ada 2, kurang 2 ya, karena udah 1, 2. Maka di sini 2. Yang ini 1, 2, 3, kurang 1 ya. Yang ini 1, 2, 3, kurang 1, karena C itu harus punya 4 ikatan. Yang di sini udah ada 1, 2, kurang 2, maka hanya di sini 2. Berarti ini 1,3 butadiena.